Selamat pagi, salam damai sejahtera dari Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin membagikan sukacita dan pengharapan dari Tuhan. Sukacita dan pengharapan dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sebab banyak sukacita yang dari dunia ini dan banyak pengharapan yang dari dunia ini. Sebab semua orang sebenarnya membutuhkan dan mencari sukacita. Semua orang membutuhkan sukacita yang terus-menerus. Tetapi Bapak Ibu Saudara, mereka mendapatkannya tidak kekal. Bahkan mereka sangat khawatir, mereka sangat ketakutan, mereka sangat ingin kekekalan. Semua itu Bapak Ibu Saudara, kalau dari dunia tidak ada yang kekal, hanya dari Tuhan yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apalagi berita-berita dari dunia ini kebanyakan masuk di dalam pikiran kita, pikiran orang-orang di dunia ini, pikiran-pikiran yang negatif, yang menimbulkan ketakutan, yang tidak memberi pengharapan yang positif dan besar. Jadi akhirnya Bapak Ibu Saudara, banyak mereka yang tensinya naik, banyak mereka yang khawatir, yang menimbulkan akhirnya kesehatan mereka menurun, Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh karena itu, pagi hari ini tema kita adalah sukacita dan pengharapan dari Tuhan. Karena memang sekarang banyak orang membutuhkan itu, orang mencari itu. Oleh karena itu saya ingin membagikan kepada kita semua, pengharapan yang dari Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Sukacita yang dari Tuhan itu kekal. Jadi kita perlu, sehingga kita memiliki kehidupan yang berbeda dari orang-orang di dunia ini. Sehingga ketika mereka melihat kita, ketika sukacita mereka surut, kita tetap bersukacita. Ketika pengharapan mereka putus, kita tetap terus berpengharapan. Itu akan menimbulkan pertanyaan di dalam hidup banyak orang. Kenapa sih? Apa sih rahasianya itu? Gitu. Dan oleh karena pertanyaan itu, berita keselamatan bisa sampai kepada banyak orang. Itu tujuan dari renungan kita pagi hari ini. Saya ingin kita merenungkan di 1 Petrus 1 ayat 8. 1 Petrus 1 ayat 8. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita mulia yang tidak terkatakan. Bukankah itu iman dari Bapak Ibu Saudara semua dan saya, bahwa kita memang benar tidak melihat dia, namun mengasihinya. Dan itu menimbulkan efek sukacita. Kita memang benar, kita ini sekarang tidak melihatnya, namun kita bergembira karena sukacita itu, saudara-saudara. Jadi ada dua hal yang Alkitab mengatakan untuk kita memiliki sukacita karena Tuhan, sehingga sukacita itu kekal. Kita pengharapan kita kekal, saudara-saudara ya. Ada dua hal. Yang pertama adalah Alkitab mengatakan, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihi Tuhan, mengasihinya, dikatakan Alkitab. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Memang kita secara fisikly tidak melihat, tapi efek daripada kita mengasihi Tuhan, kita berhubungan intim dengan Tuhan, kita
mengekspresikan cintanya kita kepada firman Tuhan, kepada hadirat Tuhan, itu menimbulkan, Bapak Ibu Saudaraku, sukacita. Itu menimbulkan sukacita. Dan nilai-nilai sukacita kita lebih tinggi dari dunia, bukan karena gaji, bukan karena proyek, bukan karena kita sudah mungkin mengerjakan itu dan ini, bukan. Tetapi karena kita, saudara-saudaraku, melihat Dia dan kita mengasihinya. Saudaraku, kita mengasihi Tuhan. Hati yang mengasihi Tuhan itu adalah kunci dari kita mendapatkan sesuatu yang baru. Saudara-saudaraku, hati yang mengasihi Tuhan itu kunci kita terangkat lebih tinggi. Bapak Ibu Saudara, hati yang mengasihi Tuhan itu membuat kita dipulihkan serupa dengan Dia. Hati yang mengasihi Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara, membawa kita terbang lebih tinggi lagi dari prinsip-prinsip dunia ini. Kita mendapatkan pengertian-pengertian ilahi, mendapatkan pengenalan akan Dia. Saudara-saudaraku, sangat rendah sekali jika kita mentaati aturan pemerintah atau aturan, contohnya aturan lalu lintas karena pemerintah itu. Bukan. Kita melakukan semua itu karena kita mengasihi Tuhan. Itu lebih tinggi daripada aturan-aturan yang ada di dunia. Bapak Ibu Saudara ya. Yang kedua adalah percaya kepada Tuhan. Alkitab tadi mengatakan, kamu percaya kepada Dia sekalipun sekarang kamu tidak melihatnya. Yang pertama mengasihi Tuhan, tapi yang kedua dikatakan kamu percaya kepada Dia sekalipun sekarang kamu tidak melihatnya. Jadi kita percaya kepada Tuhan, kita percaya kepada firman-Nya, kita percaya kepada gerejanya, kita percaya kepada komunitas kita yang olehnya Tuhan yang dimuliakan, saudara-saudara. Jadi karena kepercayaan kita kepada Tuhan, walaupun kita tidak melihat, itu menghasilkan sukacita dan pengharapan yang dari Tuhan. Itu menghasilkan kehidupan yang berbeda di tengah-tengah masyarakat. Itu menghasilkan kehidupan yang berbeda, saudara-saudaraku, di lingkungan kerja kita. Itu menghasilkan kehidupan yang berbeda di dalam kita berkomunitas, yaitu percaya kepada Tuhan. Hasil daripada mengasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan, Alkitab mengatakan, kamu bergembira karena sukacita mulia yang tidak terkatakan. Tidak terkatakan, begitu tinggi. Begitu mulia dikatakan Alkitab, yaitu mengasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita tingkatkan kasih kita kepada Tuhan. Mari kita tingkatkan kepercayaan kita kepada Tuhan akan menghasilkan sukacita karena Tuhan. Sukacita bukan dari dunia ini. Sukacita juga bukan dari hal-hal yang sementara, tapi sukacita kekal. Mengasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan. Itu kuncinya, Bapak Ibu Saudaraku. Kita tingkatkan cinta kita kepada Tuhan. Kita tingkatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, kita akan menghasilkan sukacita karena Tuhan. Alkitab mengatakan sekali lagi, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Mari kita berdoa.